Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran, Surah Al-Fatir, ayat 1. Merekalah para utusan Allah yang sangat tunduk pada setiap perintahnya, yang sangat perkasa dan ditakuti oleh seluruh makhluk di semesta. Sikap tunduk malaikat pun ditunjukkan dengan bersalawat untuk satu-satunya manusia sempurna, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasehati dalam kebajikan. Saat mengasingkan diri di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril sehingga membuatnya ketakutan. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Iqra, bacalah." Namun Nabi Muhammad menjawabnya, "Ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Jibril kembali mendesaknya, "Iqra." Nabi Muhammad SAW kian ketakutan, tetapi dia tetap menjawab, "Ma ana biqari'in." Nabi Muhammad akhirnya paham, bukan disuruh membaca, tapi mengikuti ucapan malaikat Jibril yang saat itu membawa wahyu pertama dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dengan diterimanya firman Allah Ta'ala, maka Muhammad resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya. Setelah itu, firman Allah yang dibawa malaikat Jibril turun secara berangsur-angsur ketika Rasulullah berada di Mekah dan setelah hijrah ke Madinah. Malaikat Jibril menemui Rasulullah tidak hanya saat menyampaikan wahyu Allah. Malaikat Jibril pernah datang saat Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif yang menentang dakwah Rasulullah. Kisah ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu, kaum Saqif melempari Rasulullah SAW sehingga kakinya terluka. Tindakan brutal penduduk Taif ini membuat Zaid bin Harithah membelanya dan melindunginya. Tapi kepalanya juga terluka akibat terkena lemparan batu. Akhirnya, Rasulullah berlindung di kebun milik Uqbah bin Rabi'ah. Saat itu, tiba-tiba muncul malaikat Jibril memanggil seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu." Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Akhshabin ini ke atas mereka." Jawab Rasulullah SAW, "Bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka
generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kehadiran malaikat juga terjadi saat perang Badar. Malaikat Jibril dan pasukan malaikat membantu kaum muslimin untuk mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Mu'az bin Rafa'ah ibnu Rafi Az-Zargi dari ayahnya yang ikut serta dalam perang Badar Al-Kubra. Dia berkata, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, apa pendapatmu tentang pengikut perang Badar dari kalanganmu? Rasulullah SAW menjawab, dari kalangan kaum muslimin yang paling utama. Malaikat Jibril alaihissalam kembali berkata, demikian juga dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan pula tentang kuda bernama Haizun yang ditunggangi malaikat Jibril. Ibnu Ishaq berkata, ketika salah seorang tentara kaum muslimin mengejar seorang tentara musyrikin yang berada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara cambuk dan suara penunggang kuda yang berkata, terus maju wahai Haizum. Lalu dia menyaksikan orang musyrik yang ada di depannya sudah terjerembab ke tanah dengan wajah yang hancur. Seseorang dari kaum Ansor yang melihat kejadian ini menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, engkau benar, itulah pertolongan dari langit yang ketiga. Dalam riwayat lain pula oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan dari Ikrimah, pada hari itu, pada saat perang Badar, ada kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memenggalnya, dan ada tangan yang terpelanting tanpa diketahui siapa yang membantingnya. Abu Daud Al-Mazini berkata, aku sedang mengejar seorang tentara musyrikin pada masa itu. Tiba-tiba kepalanya sudah ditebas sebelum aku mengayunkan pedangku. Aku yakin ada orang lain yang membunuhnya terlebih dahulu. Lalu, seorang Ansor datang membawa tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas berkata, demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang lelaki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah, dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini. Inilah saat malaikat bisa menjelma menjadi manusia dengan izin Allah. Konon, penampakan malaikat sebagai manusia masih terjadi hingga saat ini, seperti banyak disaksikan dalam perang Palestina dan Israel. Wallahu a'lam. Beberapa kali malaikat Jibril menjelma menjadi manusia dan menemui Rasulullah, dan beberapa kali ia pun hadir dengan sosok aslinya. Bagaimanakah sesungguhnya sosok asli malaikat? Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak atau plural dari malak yang berasal dari bahasa Arab. Malak artinya kekuatan. Malaikat juga yang berasal dari kata masdar al-alukah yang berarti risalah atau misi. Pembawa misi disebut malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Malaikat senantiasa menyembah Allah, tidak pernah mendurhakai perintah Allah serta senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berdasarkan keterangan dari Al-Quran, hadis Nabi dan ijma' para ulama, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, malaikat merupakan salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia juga untuk beribadah kepadanya semata. Para malaikat adalah makhluk yang hidup, berakal, dan dapat berbicara. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci untuk melaksanakan perintah Allah, baik perintah yang bersifat kauniyah maupun syar'iyah. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah,
Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 26 hingga 29. Ada sebagian ulama yang berpendapat iblis awalnya termasuk golongan malaikat yang paling mulia. Namun ia dikutuk Allah karena menolak untuk bersujud pada Adam, sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Ayat ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Benarkah iblis termasuk golongan malaikat? Sebagian ulama mengatakan pengecualian yang disebutkan pada ayat itu terputus, dan antara iblis dan malaikat berbeda jenisnya. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, setan sebelumnya bagian dari malaikat dilihat dari sisi bentuknya. Namun dilihat dari sisi asli dan kesamaan tidaklah sama. Sedangkan menurut Al-Hasan Al-Basri dalam Al-Bidayah wan Nihayah, iblis bukanlah malaikat sama sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kita wajib beriman tentang keberadaan para malaikat, sebagaimana firman Allah yang mengatakan, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 26 hingga 27. Tidak ada keterangan berapa jumlah malaikat seluruhnya, dan Allah Ta'ala hanya memberitahu sebagian nama-nama malaikat. Selain dari Al-Quran, kita mendapat keterangan tentang keberadaan malaikat dari hadis Nabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Baitul Ma'mur berada di langit yang ketujuh, setentang dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Kemudian apabila mereka telah keluar, maka tidak akan kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang mempunyai 600 sayap. Setiap sayap menutup ufuk. Dari sayapnya berjatuhan berbagai warna, mutiara dan permata yang hanya Allah sajalah yang mengetahui keindahannya. Kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana Rasulullah SAW dapat melihat 600 sayap dan bagaimana pula cara beliau menghitungnya. Padahal satu sayap saja dapat menutupi ufuk. Kita hanya meyakini Allah Maha Kuasa memperlihatkan kepada nabinya Rasulullah SAW hal-hal yang tidak dapat dibayangkan dan dicerna oleh akal pikiran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan bahwa sayap yang dimiliki malaikat memiliki jumlah bilangan yang berbeda-beda. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Fatir ayat 1. Kita wajib mengimani para malaikat tidak pernah berhenti bertasbih dan selalu menjalankan tugas seperti yang diperintahkan Allah. Tugas-tugas malaikat yang dititahkan oleh Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran adalah membantu orang mukmin, mendoakan manusia, memberi syafaat kepada manusia,
memikul arash, dan mengurus segala urusan di bumi dan di langit. Namun, ada beberapa malaikat yang memiliki tugas khusus, antara lain malaikat Jibril alaihissalam yang ditugasi menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasulnya alaihimussalam. Jibril juga disebut dengan nama Al-Ruh, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 193 hingga 194. Dia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Malaikat Malik ditugasi Allah sebagai penjaga neraka, dan malaikat Zabaniyah yang bertugas menyiksa orang-orang berdosa. Sedangkan penjaga surga adalah malaikat Ridwan, sebagaimana firman Allah, surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 23. Semua amal perbuatan kita dicatat oleh para malaikat yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri, seperti dijelaskan dalam surat Qaf ayat 17-18. Kedua malaikat ini dikenal dengan nama Raqib dan Atid. Meskipun nama ini tidak ada keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, begitu juga nama malaikat Israel yang ditugasi mencabut nyawa manusia. Al-Quran hanya menyebutnya dengan malaikat maut, seperti dalam surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ketika manusia sudah memasuki alam kubur, Allah Ta'ala mengirim malaikat untuk bertanya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Para malaikat ini tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Begitu pula dengan malaikat yang diserahi tugas untuk mengatur janin dalam rahim jika seorang hamba telah sempurna 4 bulan di dalam perut ibunya. Maka Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat kepadanya dan memerintahkannya untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Pada hari kiamat, Allah Ta'ala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangsakala sebagai pertanda hancurnya alam semesta ini. Kemudian malaikat juga kembali meniup sangsakala untuk membangkitkan manusia dari alam barzakh. Kita masih menemukan berbagai kesalahpahaman tentang malaikat. Mungkin ada yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah pembantu Allah. Maha suci Allah dari perkataan seperti ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan para malaikat dan memerintahkan tugas-tugas khusus. Namun Allah Ta'ala bukanlah seperti raja yang membutuhkan para pembantu untuk melaksanakan tugasnya. Keyakinan ini termasuk dalam hakikat kesyirikan. Na'udzubillah min zalik. Janganlah kita seperti kaum musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat anak perempuan Allah, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 57. Ada lagi kisah malaikat Harut Marut yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Dua malaikat ini diutus Allah Ta'ala ke muka bumi untuk mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Kisah ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 102. Nama Harut Marut disebut dalam Al-Quran hanya 1 kali dalam Surat Al-Baqarah ayat 102. Bahkan kisahnya pun tidak dijelaskan secara detail. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kisah Harut Marut banyak diriwayatkan oleh tabi'in seperti Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Az-Zuhri. Tidak ada satupun hadis yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah. Bahkan, Harut Marut banyak diambil dari kisah Bani Israel. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan malakain atau 2 malaikat dalam ayat ini. Pendapat pertama, seperti diungkapkan Imam Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran mengatakan, Harut Marut adalah 2 kabilah jin yang mengajarkan sihir pada umat manusia. Sedangkan yang dimaksud malakain adalah Jibril dan Mikail. Allah menegaskan dalam ayat itu bahwa Nabi Sulaiman tidaklah kufur mengajarkan sihir. Begitu pula Jibril dan Mikail. Pendapat kedua mengatakan Harut Marut adalah manusia jahat yang mengajarkan sihir di daerah Babil di kawasan Irak. Malaikat Jibril dan Mikail kemudian diturunkan Allah untuk menolak tuduhan orang yang mengatakan Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah mukjizat dari Allah Ta'ala. Pendapat ini antara lain disampaikan Imam Ibnu Jarir At-Tabori dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, meskipun pendapat ini dianggap lemah. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan Harut Marut adalah orang soleh yang tinggal di Babil, hingga orang-orang memuliakannya dan menganggapnya sebagai malaikat. Jadi, kata malaikain dalam ayat ini merupakan metafora dari sosok manusia saleh ini. Konon 2 nama ini kemudian diabadikan menjadi nama bintang yang disembah suku Kaldan, karena diyakini orang yang meninggal akan naik ke langit dan berubah menjadi bintang. Pendapat keempat mengatakan Harut Marut adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah sebagai ujian dan cobaan bagi manusia saat itu. Keduanya mengajarkan sihir agar orang-orang dapat membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Karena itu, saat itu sihir sudah sangat membudaya, hingga mereka menganggap para nabi yang diutus bukan sebagai nabi, tetapi tukang sihir. Allah Ta'ala lalu menurunkan 2 malaikat, Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia saat itu. Mereka yang beriman akan tetap kokoh dengan keimanannya, dan mereka yang tidak beriman akan terperdaya dengan sihir. Menurut Syekh Tantawi rahimahullah dalam At-Tafsir Al-Wasif, jumhur mufassirin berpendapat bahwa kedua malaikat itu adalah dalam pengertian sebenarnya malaikat. Harut dan Marut diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir kepada manusia sebagai ujian dan cobaan. Keduanya tidak mengajarkan sihir, kecuali menasehati dan mengatakan mana yang mengikuti kemaksiatan dan mana yang mengikuti petunjuk Allah. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, beriman kepada malaikat makin memperteguh keimanan kita bahwa setiap perbuatan kita akan dicatat oleh para malaikat. Pada akhirnya, kita makin bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, irhamna.